Shalom, hari yang baru kembali dengan berkat yang baru dan semangat yang baru. Terus semangat di dalam Kristus. Hari ini firman Tuhan berbicara dengan tema, jadilah kuat, jangan cengeng. 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2 berkata demikian, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dikatakan bahwa, sebab itu hai anakku jadilah kuat. Jadi Timotius dia supaya pertama dia harus kuat, ya. Kuat di mana? Bagaimana supaya kuat? Timotius bisa kuat kalau dia selalu ada di dalam Tuhan Kristus. Dia kuat oleh karena apa? Kasih karunia Tuhan Kristus. Dan yang kedua harus selalu ada di dalam kasih karunia Tuhan Kristus. Jadi setelah mendapat kasih karunia, kemudian yang kedua harus selalu ada di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau ini ada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus dan terus dia di dalam kuat kuasanya, maka, nah ini dia perintah firman Tuhan, apa yang telah engkau dengar dari apa yang engkau dengar dari banyak hal tentang Tuhan Yesus, yaitu kuat di dalam kasih karunia, hendaklah apa? Percayakan kepada banyak orang. Jadi apa yang engkau dengar, percayakan kepada banyak orang. Pengajar dapat dari firman Tuhan, dari Rasul Paulus harus kembali diajarkan kepada banyak orang. Jadi harus kuat di dalam kasih karunia. Timotius pun harus kuat di dalam mendengar, kuat di dalam bersaksi, kuat juga di dalam mengajar. Jadi nasihat Rasul Paulus adalah jangan cengeng, pokoknya harus kuat. Memang di dalam mengajar, dalam bersaksi, dalam hal apapun pasti ada tantangan, ada tekanan. Timotius menghadapi tekanan dan tantangan-tantangan. Tapi Paulus katakan jangan cengeng, engkau harus kuat sebagai gembala yang masih muda, harus kuat. Nah, supaya kuat, bagaimana saya kuat? Itu tadi kembali. Harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bergantung pada Tuhan. Kalau kita terus bergantung kepada Tuhan, maka kita akan kuat. Kuat mendengar kritikkankah, mendengar firman Tuhankah, mendengar apapun kita tetap kuat. Jadi harus kuat dalam mendengar, tahan mendengar, apapun kita bisa kuat dan tahan. Jadi kuat di dalam mendengar, kuat juga dalam bersaksi. Setelah mendengar banyak pengajaran, banyak firman Tuhan, kita juga kuat bersaksi. Menyaksikan kembali apa yang kita dengar. Setelah itu apa? Mengajar. Kita pun harus kuat di dalam mengajar. Apa yang kita dengar. Bukan saja kita sekadar bersaksi, tapi mengajar. Kumpulkan orang-orang yang dapat dipercayai untuk kita ajar. Sehingga orang menjadi tim pemuridan yang luar biasa. Sehingga orang-orang ini juga yang dapat dipercaya, yang sudah diajar, bisa men-sharekan kembali, membagikan kembali pengajaran itu. Sebab itu, ini bisa terjadi kalau apa? Mulai dari Timotius sebagai gembala, harus kuat, tidak cengeng, tidak gampang mengeluh, tidak cepat merasa lelah, tapi terus kuat dan terus semangat, terus kuat, dan kuat. Hanya karena di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan bila kita juga harus kuat, kita pun harus kuat, tidak boleh cengeng. Seperti nasihat Rasul Paulus ya. Karena dalam hidup ini memang kadang banyak hal yang menggoyahkan kekuatan kita. Banyak tantangan, banyak kritikan, banyak hal yang tidak enak, banyak fitnah. Tapi selama kita bergantung pada Tuhan yang kuat, maka kita akan kuat. Jadilah kuat di dalam Kristus. Bergantung pada Kristus selama-lamanya dan seutuhnya. Haleluya. Salam kuat di dalam Kristus. Shalom.